Baik, di sini saya akan mengawali untuk menjelaskan mengenai kepemimpinan, materi yang cukup menarik tentang kepemimpinan. Tentunya sekarang sedang gencar juga pelatihan di mana-mana tentang kepemimpinan karena tentunya sikap atau skill tentang kepemimpinan ini sangat dibutuhkan dimanapun, seperti itu. Kita mulai dari definisi kepemimpinan. Ada pemimpin, ada kepemimpinan. Orang biasanya bingung gitu, apa pemimpin, apa kepemimpinan. Secara esensial, pemimpin itu bisa diartikan sebagai orang yang memimpin seperti itu. Sementara kepemimpinan itu biasanya disebut sebagai sikap atau sifat-sifat yang dimiliki oleh orang tersebut untuk memimpin. Nah, tapi secara definisi, pemimpin itu adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan mempunyai otoritas manajerial. Sementara kepemimpinan adalah proses mempengaruhi sebuah tim atau kelompok dalam upaya pencapaian tujuan organisasional seperti itu. Lalu ada pertanyaan nih, manajer sama pemimpin sama enggak gitu. Nah, pertanyaan ini kita akan jawab di slide selanjutnya. Nah, di sini ada perbedaan-perbedaan. Ada manajer itu ditunjuk untuk posisinya, sementara pemimpin itu ditunjuk atau muncul dari dalam kelompok kerja. Kemudian manajer juga dapat mempengaruhi didasarkan pada wewenang formal yang melekat pada posisinya. Sementara pemimpin adalah dapat mempengaruhi orang lain untuk bekerja melebihi tindakan yang diperintahkan oleh otoritas formal saja. Nah, kemudian manajer tidak memerlukan keterampilan dan kemampuan untuk menjadi pemimpin, sementara pemimpin tidak semua pemimpin dapat menjadi manajer karena kemampuan mempengaruhi saja tidak menjamin kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasi, dan mengendalikan. Intinya bertolak belakang seperti itu. Kemudian ada teori kepemimpinan nih. Nah, kita bahas di teori kepemimpinan awal. Nah, teori kepemimpinan awal berfokus pada pemimpin yaitu sebagai karakter gitu atau leadership trait theories dan juga bagaimana memimpin atau pemimpin itu berinteraksi dengan anggotanya yaitu teori perilaku pemimpin atau leadership behavior theories. Nah, kemudian kita coba bahas dari teori karakteristik kepemimpinan seperti itu yaitu berkembang pada tahun 1920-an sampai 1930-an dan biasanya berfokus pada mengisolasi leadership traits, karakteristik yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. Seperti itu. Kemudian juga teori karakteristik kepemimpinan itu penelitiannya lebih lanjut tentang proses kepemimpinan ini mengidentifikasikan 7 ciri sebenarnya yang diasosiasikan dengan kepemimpinan yang berhasil, yaitu diantaranya 1. Mengarahkan, 2. Kehendak memimpin, 3. Kejujuran dan integritas, 4. Kepercayaan diri, 5. Kecerdasan, 6. Pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan, dan 7 adalah ekstraversi seperti itu. Kemudian ada teori-teori kepemimpinan awal yaitu tentang perilakunya nih dari sudut teori perilaku kepemimpinan. Merupakan teori-teori kepemimpinan yang mengenali perilaku yang membedakan pemimpin yang efektif dan tidak efektif seperti itu. Kemudian juga ada sejumlah teori perilaku menurut studi Universitas Iowa dari Kurt Lewin. Teridentifikasi 3 gaya kepemimpinan. Ini mungkin juga yang sering Anda dengar. Di antaranya ada gaya otokratik gitu, wewenang terpusat, partisipasi rendah. Gaya otokratik ini merupakan tipe-tipe yang otoriter seperti itu. Contohnya ada Kim Jong Un misalnya, atau dulu ada Presiden Soeharto misalnya, yang intinya bahwa semuanya itu benar-benar terpusat. Ya atau tidak itu ada di tangan pemimpin seperti itu. Dan sangat sempit sekali ya partisipasinya. Ruang-ruang demokrasi sangat-sangat dibatasi untuk gaya otokratis ini. Biasanya ini sangat bermanfaat di situasi-situasi kritis yang memerlukan keputusan yang cepat dan tepat ya dalam waktu yang relatif singkat seperti itu. Kemudian ada gaya demokratik, ini keterlibatan partisipasi tinggi dan umpan balik tinggi. Ini biasanya banyak digunakan dan banyak dikatakan sebagai ideal, ya atau tidak, tergantung situasinya sebenarnya seperti itu. Demokratis memang bisa memuaskan semua orang. Kadang-kadang orang mengatakan seperti itu, tetapi sebenarnya pada situasi yang genting, situasi yang memerlukan keputusan yang cepat misalnya, gaya demokratis ini kurang cocok seperti itu karena akan cenderung bertele-tele dalam segi waktu. Seperti itu. Kemudian untuk gaya laissez-faire, ya ini dari bahasa Perancis sebenarnya. Jadi ini tuh membebaskan lah intinya gitu. Manajemen lepas tangan. Jadi misalnya
ketika misalnya ada keputusan. Keputusan itu benar-benar diserahkan kepada organisasi tersebut misalnya, kepada anggota-anggotanya. Nah, di sini apakah jelek? Enggak juga. Karena di sini lebih kepada bagaimana pemimpin itu memposisikan dirinya sebagai pengawas seperti itu. Jadi tetap hasil yang walaupun misalnya ditentukan bersama oleh kelompok tersebut bukan dari pemimpinnya atau secara dominan pemimpinnya, tapi tetap hasil di situ tetap ada campur tangan pemimpin yang mengarahkan misalnya atau yang juga ikut berpendapat agar hasilnya juga sesuai seperti itu. Nah, kemudian temuan riset ini ternyata tidak ada gaya spesifik yang konsisten lebih baik untuk menghasilkan kinerja lebih baik. Nah, karyawan lebih puas berada di bawah pemimpin demokratis daripada pemimpin otokratis karena tadi yang pernah saya bilang bahwa demokratis itu lebih kepada bagaimana memberikan kebebasan dan ruang-ruang partisipasi, ya, sehingga ini tidak kesannya tidak eksklusif seperti itu, sehingga semuanya merasa lebih dihargai dan juga merasa lebih dihargai keberadaannya seperti itu. Sementara pemimpin otokratis itu biasanya tertutup dan kurang melibatkan semua pihak sehingga ya walaupun waktunya relatif singkat, relatif cepat ya, ini atau seperti militer sekali gitu, tetapi kadang-kadang kurang disukai karena bersifat kursif ya atau juga memaksa, kadang-kadang seperti itu. Lalu pada teori kepemimpinan awal terdapat beberapa studi yang menjelaskan tentang teori perilaku dari pemimpin. Studi pertama berasal dari Ohio State yang mengidentifikasikan dua dimensi dari perilaku pemimpin. Yang pertama adalah dimensi membuat struktur yang menjelaskan peranan pemimpin dalam merumuskan perannya dan aturan bagi anggota kelompok. Lalu yang kedua adalah pertimbangan, di mana pada dimensi ini menjelaskan perilaku pemimpin yang memiliki rasa saling percaya dan penghargaan pemimpin kepada ide-ide dan perasaan anggota kelompoknya. Lalu dari studi ini ditemukan beberapa riset yang menyebutkan bahwa pemimpin yang memiliki jabatan atau posisi yang tinggi secara umum tidak selalu mencapai kinerja tugas dan kepuasan yang tinggi. Lalu bukti mengindikasikan bahwa faktor situasional muncul untuk memperkuat efektivitas pengaruh dari kepemimpinan. Studi berikutnya berasal dari Universitas Michigan yang juga mengidentifikasi dua dimensi dari perilaku pemimpin. Dimensi yang pertama adalah orientasi karyawan yang menekankan pada hubungan antar pribadi, dan yang kedua adalah dimensi orientasi produksi yang menekankan pada penyelesaian tugas. Studi ini juga menghasilkan temuan riset yang menyebutkan bahwa pemimpin yang berorientasi pada karyawan berhubungan kuat dengan produktivitas kelompok yang tinggi dan kepuasan kerja yang tinggi juga. Lalu, teori kepemimpinan awal ini mempunyai kisi-kisi manajerial. Di antaranya adalah menilai gaya kepemimpinan yang menggunakan dua dimensi. Yang pertama adalah perhatian pada orang dan perhatian pada produksi. Lalu, menempatkan gaya manajerial dalam 5 kategori. Seperti manajemen yang apa adanya, manajemen tugas, manajemen jalur tengah atau manajemen jalan tengah, manajemen country club, dan manajemen tim. Berikut adalah gambaran tentang kisi-kisi manajerial yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu, teori-teori kepemimpinan ini juga mempunyai teori kontingensi tentang kepemimpinan. Teori kontingensi membahas hubungan antara kepemimpinan dan situasi dengan berusaha menjawab pertanyaan, jika situasi saya seperti ini, maka gaya kepemimpinan terbaik yang saya gunakan adalah seperti ini. Terdapat 4 teori kontingensi. Yang pertama adalah teori Fiedler, lalu teori Hersey-Blanchard, teori partisipasi pemimpin, dan model alur sasaran. Model pertama yaitu model Fiedler menyatakan bahwa kinerja kelompok yang efektif tergantung pada perpaduan yang memadai antara gaya interaksi pemimpin dengan bawahannya dan situasi yang memungkinkan pemimpin itu mengendalikan dan mempengaruhi. Untuk mengukur gaya kepemimpinan, Fiedler mengembangkan kuesioner LPC atau Least Preferred Worker atau teman kerja yang paling tidak disukai.
Riset Fiedler mengungkap 3 dimensi kontingensi yang mendefinisikan faktor-faktor situasi utama yang menentukan efektivitas pemimpin, yakni hubungan pemimpin anggota, struktur tugas, dan kekuasaan posisi. Teori ini berasumsi bahwa kepemimpinan seseorang itu senantiasa sama atau tetap tanpa memperhatikan situasinya. Lalu, teori kontingensi yang kedua adalah teori kepemimpinan situasional Hessey dan Blanchard. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan yang sukses dicapai dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat tergantung pada kesiapan pengikutnya. Yang keempat, ada model atau teori alur sasaran, di mana model ini menyatakan bahwa tugas pemimpin adalah membantu pengikutnya untuk mencapai sasaran mereka dan menyediakan arahan atau dukungan untuk memastikan bahwa sasaran mereka cocok dengan sasaran menyeluruh organisasi. Namun, menurut teori ini, perilaku pemimpin dapat diterima oleh bawahan sejauh mereka melihat sebagai sumber langsung kepuasan atau sebagai sarana kepuasan di masa depan. Harus mengidentifikasi 4 perilaku pemimpin, yaitu pemimpin yang direktif, pemimpin yang suportif, pemimpin yang partisipatif, dan pemimpin yang berorientasi prestasi. Nah, dari leader behaviors ini, maka akan menghasilkan outcome seperti performance and satisfaction. Dari pendekatan kepemimpinan teori modern terkini, 3 pendekatan kontemporer di bidang kepemimpinan mencakup. Yang pertama itu kepemimpinan transformasional transaksional, kepemimpinan karismatis dan visionari, dan kepemimpinan tim. Nah, yang pertama itu kepemimpinan transformasional transaksional. Yang pertama, kepemimpinan transaksional itu pemimpin yang memandu atau memotivasi pengikutnya dalam arahan sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas peran dan persyaratan tugas. Nah, kalau kepemimpinan transformasional itu pemimpin yang menginspirasi pengikutnya, dan pemimpin juga mampu memberi dampak yang dalam dan luar biasa pada pengikutnya. Yang kedua, ada kepemimpinan karismatis visionary. Kalau kepemimpinan karismatik itu pemimpinnya antusias, percaya diri, dan kepribadian dan tindakannya mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Kalau yang karakteristik pemimpin karismatik itu ada memiliki visi, mampu mengartikulasi visinya, mampu mengambil risiko untuk mencapai visinya, peka terhadap lingkungan, dan menunjukkan perilaku yang di luar kebiasaan. Nah, selanjutnya kepemimpinan visionary itu pemimpin yang menciptakan dan mengartikulasikan visi masa depan yang menarik, realistik, dan kredibel. Nah, kepemimpinan visionary ini memiliki kemampuan menjelaskan visi kepada orang lain, menyatakan visi tidak hanya secara verbal, namun melalui perilaku, memperluas atau menerapkan visi dalam konteks kepemimpinan yang berbeda. Juga ada kepemimpinan tim dengan karakteristik yang pertama memiliki kesabaran untuk berbagi informasi, yang kedua mampu mempercayai yang lain dan memberikan kewenangan, dan yang ketiga memahami ketika akan intervensi. Lalu ada pekerjaan pemimpin tim, yaitu mengelola batasan eksternal tim dan memfasilitasi proses tim seperti membina, memfasilitasi, menyelesaikan masalah, mereview pekerjaan individu dan tim, melatih dan berkomunikasi. Lalu di tim leaders roles itu ada conflict manager, ada coach, ada liaison with external constitutions, dan troubleshooter. 5 sumber kekuasaan pemimpin. Yang pertama, kekuasaan legitimasi, yang kedua kekuasaan pemaksaan, yang ketiga kekuasaan pemberian manfaat, yang keempat kekuasaan keahlian, dan yang kelima kekuasaan sebagai acuan. Pertimbangan penting bagi para pemimpin adalah membangun kredibilitas dan kepercayaan. Kredibilitas pemimpin dinilai bawahannya dari kejujuran, kompetensi, dan kemampuannya memberikan inspirasi. Kepercayaan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas. Kepercayaan adalah keyakinan akan integritas watak dan kemampuan seorang pemimpin. Terdapat 5 dimensi yang membentuk konsep kepercayaan, yaitu integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan.
Aku yang berfokus pada penelitian mengenai kepemimpinan baru. Yang pertama ada Phil Hodgson menyimpulkan bahwa seorang pemimpin harus menambahkan nilai sebagai seorang pelatih, mentor, dan problem solver, mengizinkan seseorang untuk sukses dan bertanggung jawab untuk setiap kegagalan, serta harus secara kontinu mengevaluasi dan meningkatkan peran kepemimpinan mereka. Lalu ada 5 area kunci dalam gaya kepemimpinan Phil. Yang pertama ada learning, energy, simplicity, focus, dan inner sense. Kedua ada Warren Bennis yang mengklasifikasikan 4 kompetensi yang dapat menentukan kekuasaan dari kepemimpinan yang baru. Yang pertama, pemimpin harus melaksanakan dan memahami kekuatan dari sebuah apresiasi dan penghargaan. Lalu yang kedua, pemimpin harus menjaga ingatan orang-orang di sekitarnya, seperti apa saja yang penting dan yang harus diperhatikan. Lalu yang ketiga, pemimpin baru harus melahirkan dan menjaga sebuah kepercayaan. Lalu yang keempat, pemimpin baru harus memiliki kemampuan mendengar yang baik. Goleman berpendapat bahwa intelligence dimension merupakan hal kritis dalam menentukan efektivitas dari pemimpin. Goleman juga mengidentifikasi 6 gaya kepemimpinan. Yang pertama, coercive leaders, yaitu pemenuhan permintaan dengan segera. Yang kedua, authoritative leaders, yaitu mengarahkan orang-orang ke arah sebuah visi. Yang ketiga, affiliative leaders, yaitu membentuk ikatan emosional dan keselarasan. Yang keempat, democratic leaders, yaitu membangun konsensus melalui partisipasi. Lalu yang kelima, pace-setting leaders, yaitu mengharapkan keunggulan dan self-direction. Lalu yang keenam, ada coaching leaders, yaitu membawa atau membangun orang untuk masa depan. Menyatakan terdapat 5 dimensi emotional intelligence yang penting dalam sebuah kepemimpinan. Yang pertama ada self-awareness, yang kedua ada managing emotion, yang ketiga ada motivating others, yang keempat showing empathy, dan yang kelima staying connected.